Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dikaruniai kesehatan untuk bertemu, menyambung kemarin mengenai pengetahuan masalah menopause. Sekarang kita akan sambung dengan kehidupan seksual pada perempuan atau wanita di usia menopause. Ini merupakan suatu kesalahan secara umum bahwa seolah-olah kehidupan seksual itu sudah berhenti kalau seorang perempuan sudah mencapai masa menopause. Menstruasi sudah terhenti pada waktu menopause, tapi wanita masih dapat menikmati kehidupan seksual yang aktif. Dan banyak wanita bahkan merasa bahwa mereka memiliki kenikmatan pada masa tersebut oleh karena sudah tidak ada kekhawatiran akan hamil. Biasanya kalau sudah punya anak cukup, nanti kalau ada hubungan seksual, ini nanti hamil nggak? Tunggu-tunggu menstruasi. Kalau misalnya telat seminggu saja sudah kekhawatiran sudah cukup tinggi. Meskipun demikian, ada juga wanita yang merasa bahwa perubahan fisik dan mental yang muncul sebagai akibat daripada penurunan hormon estrogen dan testosteron. Jadi testosteron itu sebetulnya hormon laki-laki, tetapi perempuan juga memiliki hormon testosteron dengan kadar yang tidak terlalu tinggi. Selama perimenopause mengalami penurunan. Beberapa perubahan ini dapat secara langsung mempengaruhi seks, seperti penurunan libido, kemudian kekeringan di vagina, dan kelelahan. Perubahan lainnya seperti lebih bernuansa jika penampilan fisik berubah karena penambahan berat badan, berkurangnya elastisitas kulit, dan kemudian karena menopause merasa tidak cantik lagi, jadi kurang percaya diri. Kami akan berbagi beberapa kiat praktis tentang cara membuat seks yang lebih menyenangkan selama tahap kehidupan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara umum kehidupan seks di masa menopause. Pengalaman perimenopause dan menopause, terutama yang berkaitan dengan seks, berbeda dari wanita ke wanita. Masalah umum yang dihadapi adalah libido yang menurun. Sekitar 50% wanita mengatakan kehidupan seks dipengaruhi oleh perubahan usia parubaya karena dorongan terhadap seks yang sangat rendah. Penyebab utama menurunnya libido ini adalah menurunnya kadar hormon testosteron dan DHEA atau dehidroandrosteron. Kadar hormon ini semakin turun oleh karena terjadinya stres oleh karena tuntutan pekerjaan, stres oleh karena kehidupan rumah tangga, karena ekonomi, atau masalah penyakit yang dihadapi oleh seorang wanita. Kemudian terjadi kerontokan rambut yang dapat mengakibatkan berkurangnya percaya diri lebih turun lagi. Penurunan libido terjadi efek samping dari gejala menopause lainnya seperti hot flashes atau rasa panas, kecemasan, kurang tidur, suasana hati yang buruk, dan nyeri-nyeri sendi. Bahkan salah satu dari gejala fisik atau mental ini sudah cukup untuk membuat waktu intim tidak menjadi prioritas, oleh karena merasa tidak nyaman. Jawabannya adalah, pertama adalah komunikasi antara suami dan istri harus dipelihara dengan baik. Terkait komunikasi dengan pasangan, penting untuk membicarakan tentang bagaimana menopause mempengaruhi kehidupan seks bagi seorang wanita. Konseling pasangan merupakan pilihan, karena konselor yang baik akan dapat memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemitraan dan kehidupan seks yang nyaman.
Yang kedua adalah kekeringan vagina dan inkontinensia. Estrogen merupakan hormon utama untuk menjaga kesehatan dan pelumasan vagina, sehingga ketika produksi estrogen menurun akan mengalami kekeringan di vagina. Ada satu penelitian terhadap 2.435 wanita, kekeringan vagina akan meningkat menjadi 34% pada usia 57 tahun, yang tadinya hanya 19 tahun pada usia 42. Sebagai akibat dari kekeringan vagina, kulit area vagina menjadi sangat tipis yang dapat mengakibatkan lecet pada waktu hubungan seks yang bisa menyakitkan sehingga wanita menolak untuk berhubungan seksual. Selain itu, beberapa wanita dapat mengalami sariawan di vagina yang berulang oleh karena penurunan dari hormon ini. Reseptor estrogen itu ada di sekitar vagina dan di sekitar rahim. Kemudian dengan turunnya hormon ini, banyak wanita yang mengalami inkontinensia atau tidak bisa menahan kencing. Rasa inkontinensia ini akan keluar air kencing pada saat batuk, bersin, atau saat berlari, dan beberapa wanita mengalami inkontinensia urgensi, artinya tidak bisa menahan kencing dan kencing tersebut keluar pada waktu diperkirakan saatnya yang tepat harus kencing. Jadi misalnya jarak dari kamarnya dia ke kamar mandi 10 meter, jadi diperkirakan 1 menit akan sampai ke kamar mandi. Kalau dalam 1 menit belum sampai ke kamar mandi, dia kencing di mana saja. Pada penderita kanker payudara, setelah menjalani perawatan bedah dan radioterapi, estrogen juga turun dan dia akan mengalami masalah yang sama seperti menopause walaupun umurnya masih muda. Perawatan dengan krim estrogen yang dioleskan di vagina ini akan menolong kekeringan vagina tersebut sehingga bisa mengatasi kekeringan di vagina pada saat hubungan seksual. Langkah penanganan ialah 1. Melakukan foreplay lebih lama. Ketika berhubungan seksual, dilakukan foreplay yang lebih lama supaya persiapan pelicin daripada vagina atau lendir vagina akan keluar sebelum terjadinya penetrasi. Kemudian kalau juga tidak menolong, perlu memakai pelumas vagina dari bahan air atau sehingga ini akan memberikan pelumas pada vagina sehingga mencegah terjadi kelecetan. Yang ketiga adalah memakai pelembab vagina yang mengandung estrogen. Ini juga akan menolong untuk tidak terjadi lecetnya pada vagina oleh karena dinding vagina akan menjadi lebih tebal oleh karena rangsangan daripada estrogen secara topikal. Yang keempat ialah menggunakan cincin estrogen yang dimasukkan ke dalam vagina. Ini merupakan suatu pengobatan, tidak diminum obatnya tetapi dimasukkan ke dalam vagina yang dipakai sekitar 12 minggu. Kalau masih mau pakai, kita ganti setiap 12 minggu. Atau memakai suplemen terapi yang mengandung estrogen dan biasanya dikombinasi dengan progesteron supaya tidak terjadi suatu perkembangan penebalan endometrium yang tanpa ada penyeimbang yaitu progesteron. Jadi estrogen yang seharusnya ada di dalam tubuh kita akan diganti dari luar.
Perlu diingat bahwa penggunaan cincin, tablet maupun krim estrogen tidak dianjurkan untuk wanita yang memiliki riwayat kanker atau yang cenderung untuk menjadi kanker atau punya turunan. Oleh karena itu, untuk mereka yang memakai estrogen harus melakukan pap smear setiap tahun, kemudian melakukan mamografi untuk mengetahui kalau ada bibit kanker payudara, melakukan USG kalau terjadi penebalan daripada dinding rahim yang berlebihan, dan kemudian barangkali terjadi perkembangan indung telur yang tidak terkendali atau misalnya keganasan di endometrium, sehingga kalau terapi hormon harus dihentikan kalau ada bibit-bibit yang dicurigai dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Saya kira cukup menjadi suatu pertolongan bagi mereka yang ingin mengalami kehidupan seksual yang masih normal di usia menopause. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.